Selamat datang di video eksplorasi mendalam tentang salah satu emiten konsumer yang menarik di Bursa Indonesia, PT Unicharm Indonesia Tbk, dengan kode saham UCID. Kita akan membahas sejarah, bisnis inti, laporan keuangan, strategi pertumbuhan, serta proyeksi saham ini ke depan. Simak terus hingga akhir untuk memahami apakah UCID layak masuk ke dalam portofolio Anda. Membedah saham Unicharm Indonesia, UCID, peluang risiko dan strategi investasi jangka panjang. Selamat datang di channel Kod AKASU. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu emiten di sektor consumer goods yang mungkin jarang disorot, tapi menyimpan potensi menarik, Unicharm Indonesia, dengan kode saham UCID. Apakah saham UCID cocok untuk investasi jangka panjang? Apa saja kekuatan dan tantangan perusahaannya? Yuk, kita kulik semuanya dalam video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Didirikan pada tahun 1997, Unicharm Indonesia adalah bagian dari Unicharm Corporation Jepang, salah satu raksasa produk kebersihan dan perawatan pribadi di Asia. Unicharm terkenal melalui merek-merek seperti Mami Poco, Charm, Livree, dan lainnya. Setelah bertahun-tahun membangun pasar, akhirnya UCID melantai di Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019. Unicharm menguasai pangsa pasar yang signifikan di kategori popok bayi dan pembalut wanita. Mami Poco misalnya, sudah menjadi merek top of mind di Indonesia. Perusahaan ini sangat kuat di segmen FMCG, dengan distribusi luas dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Di pasar popok dewasa, Livree mulai menunjukkan potensi sebagai segmen aging population meningkat. Bagaimana kinerja keuangannya? UCID mencatatkan pendapatan tahunan yang terus bertumbuh. Meski tahun-tahun awal COVID-19 sempat memberikan tekanan, perusahaan berhasil pulih dengan margin keuntungan yang membaik. Gross profit margin konsisten di atas 30%. Rasio utang pun rendah menandakan struktur keuangan yang sehat.
Dari sisi fundamental, Unicharm Indonesia menunjukkan performa yang stabil. Kita akan bongkar laporan keuangannya untuk tahu apakah ini saham defensif yang layak dikoleksi. Unicharm Indonesia telah menghasilkan laba selama 12 bulan terakhir. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba dalam 12 bulan terakhir, berarti pendapatan perusahaan telah melampaui biayanya selama periode ini. Perusahaan yang secara konsisten menguntungkan bisa menjadi tanda yang menjanjikan untuk investor, karena menunjukkan bisnis yang dikelola dengan baik, yang bisa menghasilkan uang kas berlebih, yang kemudian bisa digunakan untuk reinvestasi dalam bisnis, membayar dividen, atau membeli kembali saham. Laba bersih biasa. Tanpa item ekstra untuk Unicharm Indonesia adalah 305 puas per 4 miliar dan di bawah perusahaan sejenis. Unicharm Indonesia memiliki kas lebih besar dari utang pada neraca. Utang bersih dibagi total modal untuk Unicharm Indonesia adalah 63,1% dan di bawah perusahaan sejenis ketika sebuah perusahaan memiliki lebih banyak uang tunai, kas, daripada utang di neraca keuangannya. Ini berarti jumlah kas dan setara kas yang dimilikinya melebihi total utang yang harus dibayarnya. Posisi ini bisa jadi sinyal positif atau bullish, karena menunjukkan bahwa perusahaan secara finansial stabil dan punya cadangan untuk memenuhi kewajibannya, menghadapi penurunan, atau berinvestasi dalam peluang pertumbuhan. Unicharm Indonesia memiliki arus kas cukup untuk pembayaran bunga jika arus kas sebuah perusahaan lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran bunganya. Ini menunjukkan rasio cakupan bunga yang kuat. Rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan perusahaan sebelum bunga dan pajak, EBIT, dengan biaya bunga, membantu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utangnya. Rasio yang lebih tinggi dapat dilihat sebagai sinyal positif atau bullish, yang menyiratkan bahwa perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang kuat dan kurang mungkin gagal bayar utangnya. Unicharm Indonesia juga memiliki aset likuid lebih besar dari kewajiban jangka pendek. Ketika aset likuid perusahaan melebihi kewajiban jangka pendeknya, ini menandakan bahwa perusahaan memiliki lebih dari cukup sumber daya yang mudah tersedia untuk menutupi kewajibannya yang jatuh tempo dalam setahun. Ini adalah indikator kesehatan keuangan yang baik dan dapat dilihat sebagai sinyal positif atau bullish bagi investor dan kurang mungkin gagal bayar utangnya. Strategi Unicharm mencakup ekspansi kapasitas produksi, inovasi berkelanjutan, dan fokus pada sustainability. Mereka mulai memanfaatkan kanal digital dan e-commerce, serta mengembangkan produk ramah lingkungan. Fokus mereka tidak hanya pada volume penjualan, tetapi juga kualitas pertumbuhan dan efisiensi operasional. Model bisnis Unicharm sangat bergantung pada produk kebutuhan harian yang perputarannya cepat. Ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan, terutama saat daya beli masyarakat menurun. Namun tidak ada bisnis tanpa risiko. Unicharm menghadapi tantangan dari volatilitas harga bahan baku seperti pulp dan plastik, serta persaingan ketat dari merek lokal dan global. Selain itu, perubahan regulasi impor dan daya beli masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja mereka. Setiap investasi pasti ada risikonya. Unicharm punya beberapa tantangan struktural yang harus kita pertimbangkan matang-matang sebelum membeli sahamnya. Analis memperkirakan pertumbuhan penjualan pada tahun berjalan sebesar 52,2% ketika analis memprediksi pertumbuhan penjualan untuk suatu perusahaan pada tahun ini. Ini berarti mereka berharap pendapatan perusahaan akan meningkat. Ramalan ini didasarkan pada analisis mendalam tentang perusahaan, industri, dan tren pasar. Pertumbuhan penjualan yang diharapkan dapat dilihat sebagai sinyal positif atau bullish bagi investor, karena menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan akan meningkatkan profitabilitasnya, yang berpotensi mengarah ke kenaikan harga sahamnya.
Analis memperkirakan pertumbuhan penjualan pada tahun berjalan sebesar 52,2% ketika analis memprediksi pertumbuhan penjualan untuk suatu perusahaan pada tahun ini. Ini berarti mereka berharap pendapatan perusahaan akan meningkat. Ramalan ini didasarkan pada analisis mendalam tentang perusahaan, industri, dan tren pasar. Pertumbuhan penjualan yang diharapkan dapat dilihat sebagai sinyal positif atau bullish bagi investor, karena menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan akan meningkatkan profitabilitasnya yang berpotensi mengarah ke kenaikan harga sahamnya. Trading pada rasio laba rendah. Rasio harga terhadap pendapatan saham Unicharm masih tergolong rendah. Ketika sebuah saham dikatakan diperdagangkan pada kelipatan pendapatan yang rendah, ini berarti bahwa harga saham tersebut rendah relatif terhadap pendapatan per sahamnya, EPS. Hal ini sering dinilai menggunakan rasio harga terhadap pendapatan, PE. Rasio PE yang rendah bisa menunjukkan bahwa saham itu undervalued, yang menyiratkan bahwa Anda bisa membeli lebih banyak pendapatan dengan uang yang lebih sedikit. Namun ini tidak selalu terjadi, karena PE yang rendah juga bisa menunjukkan bahwa pasar memiliki keraguan terhadap prospek perusahaan. Secara teknikal, indikator Relative Strength Index mengisyaratkan saham dalam area oversold ketika indeks kekuatan relatif, RSI, menunjukkan bahwa saham berada dalam wilayah oversold. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham telah jatuh secara tajam dan mungkin akan memantul. RSI adalah osilator momentum yang berkisar dari 0 hingga 100 dan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau oversold di pasar. Ketika RSI turun di bawah 30, saham tersebut dianggap oversold. Ini seringkali bisa jadi sinyal bullish karena dapat berarti saham telah undervalued, dan investor mungkin menganggapnya sebagai peluang pembelian yang potensial. Bagaimana valuasi saham Unicharm saat ini? Dengan price to earnings ratio PER yang relatif moderat dibandingkan pesaing dan konsistensi dividen yang mulai dibayarkan, UCED mulai menarik perhatian investor jangka panjang. Bagi investor konservatif yang menyukai bisnis defensif dan recurring income, UCED bisa jadi pilihan menarik. Unicharm bukan pemain tunggal di pasar ini. Ada kompetitor seperti P&G, Kimberly-Clark, dan Wings Group. Kita akan lihat bagaimana mereka bersaing dan apakah mereka punya moat yang cukup kuat. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan terhadap produk-produk hygiene diperkirakan meningkat. Unicharm memiliki fondasi kuat untuk memanfaatkan peluang ini. Jika manajemen mampu terus menjaga efisiensi dan berinovasi, saham ini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Harga wajar saham Unicharm ini adalah sebesar Rp900 per lembarnya. Harga saham Unicharm ketika video ini dibuat di harga Rp550 per lembarnya. Apakah Unicharm saat ini termasuk murah atau mahal? Layak beli sekarang atau tunggu? Koreksi? Menurut pandangan saya secara pribadi harga sahamnya saat ini sudah murah. Saham Unicharm Indonesia bisa jadi pilihan menarik untuk investor konservatif yang mengincar kestabilan. Namun, seperti biasa, lakukan riset pribadi dan sesuaikan dengan profil risiko kamu. Demikianlah ulasan lengkap tentang PT Unicharm Indonesia Tbk. Saham dengan kode UCED adalah contoh bagaimana bisnis sederhana bisa menjadi aset jangka panjang yang solid jika dikelola dengan baik. Apakah Anda tertarik menambahkan dengan kode UCED ke dalam watchlist Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten analisis saham lainnya.